Selamat sore, Bapak dosen. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan PPT yang sudah kami siapkan yang berjudul Produksi Komponen Manufaktur Otomotif Modern, Fokus Forming and Shaping, khususnya forging. Perkenalkan, nama saya Bonaventura Milano dengan NIM 245214002. Perkenalkan, nama saya Markus Wahyu dengan NIM 245214021. Perkenalkan, nama saya Agustin Faradiaken dengan NIM 245214035. Industri otomotif sedang mengalami transisi besar dari kendaraan konvensional berbahan bakar fosil ke kendaraan berbasis listrik dan hybrid. Perubahan jenis kendaraan ini menuntut produksi komponen dengan teknik manufaktur yang lebih canggih. Salah satunya adalah proses forming and shaping, khususnya forging, yang mampu menghasilkan komponen berkekuatan tinggi, ringan, dan tahan lama. Konsep dasar forming and shaping adalah transformasi material melalui deformasi plastis. Forming atau biasa disebut pembentukan. Proses ini mengubah bentuk material solid menjadi bentuk yang diinginkan tanpa menghilangkan material secara signifikan. Melibatkan deformasi plastis di mana material mengalami perubahan bentuk. Contohnya rolling, drawing, extrusion, dan forging. Terus ada lagi shaping. Shaping biasa disebut pembentukan bentuk. Istilah umum ini untuk berbagai proses yang mengubah bentuk material, sering digunakan secara bergantian dengan forming, namun bisa mencakup juga proses pemotongan atau penggabungan. Yang ketiga, pentingnya memberikan komponen dengan kekuatan, integritas struktural, dan dimensi akurat yang diperlukan. Mengenal forging atau penumpahan. Jadi di sini forging sendiri itu ada beberapa tahapan pembentukan logam yang paling kuno dan paling kuat. Yang pertama, definisi forging sendiri merupakan pembentukan logam di mana material ditekan atau diberi gaya kompresi secara lokal atau keseluruhan menggunakan pukulan palu dengan pukulan yang tangan yang statis. Untuk forging sendiri itu memiliki prinsip kerja, yaitu gaya kompresi menyebabkan butiran logam memapat dan mengalir sehingga membentuk bentukan yang dapat diinginkan. Keunggulan dari forging sendiri itu ada 3. Untuk yang pertama ada peningkatan kekuatan, yaitu struktur butir menjadi padat dan searah sehingga meningkatkan kekuatan tarik dan kelemahan. Yang kedua ada integritas struktural, yaitu eliminasi porositas dan cacat material. Yang ketiga, ketahanan terhadap benturan. Nah, forging sendiri itu dapat memberikan ketahanan yang baik terhadap beban yang sangat kecil. Ada jenis dari forging. Untuk yang pertama, open gate forging. Yang kedua ada closed gate forging. Open gate forging sendiri itu dapat digunakan dalam bagian besar atau produksi yang rendah. Sedangkan closed gate forging sendiri menggunakan cetakan untuk membentuk bagian dengan presisi yang tinggi. Nah, berikut ada beberapa bahan baku dari forging sendiri, yaitu meliputi baja panduan, aluminium alloy, magnesium alloy bentuk awal, proses persiapan pemotongan, dan yang terakhir ada pemanasan awal atau preheating. Untuk baja panduan sendiri itu memiliki kekuatan yang tinggi dan tahan haus. Contohnya itu seperti proses penggerak dan keras. Nah, untuk aluminium alloy itu bahannya itu ringan, konduktivitas listriknya itu
baik. Contohnya itu seperti casing motor atau baterai trace. Untuk magnesium alloy itu sangat ringan, namun lebih sulit untuk diproses. Bentuk awal dari persiapannya itu meliputi batangan atau brush atau blend dengan ukuran yang sangat tertentu. Proses persiapan dari pemotongan atau cutting itu meliputi memotong bahan baku sesuai ukuran yang dibutuhkan. Untuk pemanasan awal, pemanasan material itu dapat ditempa dengan suhu yang sangat optimal untuk meningkatkan plastisitas dan mengurangi gaya yang dibutuhkan. Di sini tertera suhu yang sangat bervariasi tergantung dari jenis materialnya itu sendiri. Contoh di sini ada baja yang suhunya itu mencapai 900 sampai 1200 derajat Celcius, sedangkan untuk aluminium itu 350 sampai 500 derajat Celcius. Oke, di sini ada proses pembentukan forging. Di sini ada meliputi beberapa perangkat komponen. Yang pertama itu adalah pemanasan atau heating, yang kedua ada penempaan atau forging, yang ketiga ada pemangkasan atau trimming, dan terakhir itu pendinginan atau cooling. Untuk pemanasan sendiri itu material dipanaskan ditunggu induksi atau tungku gas hingga mencapai suhu yang tepat. Untuk penempaan atau forging itu yaitu material panas yang ditempatkan di antara die penempatan dan diberi tekanan tinggi oleh palu yang ditempa atau diproses dengan hidrolik. Yang ketiga, pemangkasan flash itu merupakan material yang berlebih dengan terbentuk selama penempaan itu dipotong. Dan terakhir ada pendinginan atau cooling, yaitu komponen yang didinginkan secara terkontrol untuk menghindari retakan dan deformasi. Oke, berikut ada komponen otomotif yang ditempa untuk diff atau diff. Nah, untuk komponen tersebut memiliki kekuatan dan ringan dengan performa yang sangat optimal. Ada beberapa kasus atau contoh dari komponen otomotif yang ditempa itu. Ada beberapa, di sini ada poros penggerak, gears, connecting rods, komponen suspensi, bushing atau casing motor. Nah, untuk poros penggerak sendiri itu menyalurkan tenaga dari motor teroda yang membutuhkan kekuatan petir dan kewalahan yang tinggi. Sedangkan gears atau roda gigi itu untuk transmisi atau reduksi putaran motor, dapat membutuhkan presisi yang tinggi dan ketahanan yang halus. Selain pada diff atau diff itu merupakan mesin pembakaran internal dengan membutuhkan kekuatan tarik dan kewalahan yang ekstrim. Connecting rods atau batang penghubung pada diff itu menghubungkan piston ke poros nikel. Untuk komponen suspensi, contohnya itu ada beberapa seperti arm dan knuckle atau yang lain-lain. Itu digunakan untuk kekuatan dan pengurangan berat. Untuk yang terakhir, bushing atau casing motor itu terkadang ditempa untuk kekuatan dan disipasi panas yang lebih baik, terutama untuk motor berturma yang tinggi. Oke, baik, selanjutnya di sini proses pasca penempaan. Yang pertama itu penyempurnaan untuk kesiapan penggunaan. Baik, di sini terdapat 4 jenis. Yang pertama, perlakuan panas. Perlakuan panas juga terdapat dua jenis. Yang pertama, normalising. Nah, normalising di sini itu untuk menghasilkan struktur bukit dan menghilangkan tegangan internal. Terus yang kedua itu quenching atau tempering. Di sini quenching dan tempering ini untuk meningkatkan kekerasan dan kekuatan sambil menjaga ketaguan. Terus yang kedua di sini pembersihan atau cleaning. Pembersihan atau cleaning ini bisa menghilangkan sisa oksidasi atau karbon. Terus
Yang ketiga, machining atau pemesinan. Di sini proses pemotongan presis untuk mencapai dimensi akhir yang sangat akurat dan permukaan yang halus. Misalnya pembentukan, penggalingan atau pengorbanan. Yang keempat itu inspeksi kualitas. Inspeksi kualitas ini pengujian non destruktif atau NDT, seperti inspeksi ultrasonik, radical, magnetik atau visual untuk mendeteksi cacat. Baik keunggulan forging dalam produksi HIV, IV, PHIV. Kontribusi terhadap efisien dan keberlanjutan. Yang pertama, pengurangan berat. Pengurangan berat memungkinkan desain komponen yang lahir ringan tanpa mengorbankan kekuatan penting untuk efisiensi IV. Yang kedua itu peningkatan kekuatan dan daya tahan. Di sini terdapat komponen lebih awet, mengurangi kebutuhan penggantian dan meningkatkan keamanan. Yang ketiga, optimalisasi material. Di sini terdapat proses tanpa meminimalkan limbah material dibandingkan pemesinan dari blok solid. Yang keempat, perform unggul. Perform unggul ini memberikan komponen dengan karakteristik mekanis yang superior, krusial untuk kendaraan listrik yang berakselerasi cepat dan beroperasi pada torsi tinggi. Dan yang kelima, keberlanjutan. Keberlanjutan dengan daya tahan yang lebih baik. Komponen ditambah kontribusi pada siklus hidup kendaraan yang lebih panjang. Baik, di sini kesimpulannya itu yang pertama, peran vital. Proses pembentukan khususnya penampaan tetap menjadi tulang punggung dalam produksi komponen kritis untuk kendaraan listrik dan hibrid. Yang kedua itu inovasi berkelanjutan. Inovasi berkelanjutan, pengembangan material baru dan teknik penampaan yang lebih canggih akan terus mendukung evolusi industri otomotif. Dan yang ketiga itu tantangan dan peluang. Kebutuhan akan komponen yang semakin ringan, kuat, dan hemat energi mendorong inovasi tidak henti dalam teknologi manufaktur. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.